teman-teman semuanya, selamat malam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini saya punya satu video di mana Ustadz ini itu terkenal sekali kecerdasannya karena beliau adalah seorang lulusan Israel dan dia diundang sebagai speaker ke podcastnya Ari Untung. Nah, seperti apa video itu teman-teman? Biasa mereka sedang membahas tentang Alkitab, membahas tentang iman Kristen. Kita nontonnya. Ustadz Untung bilang, Ari Untung bilang, apa dia mengulang Yeshua? Tidak ada urusannya dengan itu. Tidak ada. Sekarang kita baca dari satu ayat ini aja. Apa? Orang yang tinggal di situ harus bertuhankan Allah. Harus. Enggak, orang yang Tuhan bukan Allah. Baik, ini menjawab yang nomor satu. Berarti dia bilang Allahnya beda sama kita gitu. Oke, kita buktikan. Allahnya benar nggak sama? Atau beda? Atau kayak nama ini bikin malu? Salah. Baik, Ustaz ketik namanya Arabic bukan. Bible Dictionary ST Takwa. Bible spasi Dictionary. Aneh juga ya teman-teman. Lulusan Israel tapi sumbernya semua dari Om Google. Dictionary spasi ST spasi Takwa biasa. ST Takwa ya. Ada, klik sudah. Nanti ke bawah geser warnanya biru ya tulisannya. Benar? Yang ini ya. ST Takwa klik sudah. Ya, sudah diklik Muhammad. Nah, ini. Oke, ya geser ke bawah. Nanti ada tulisan biru Arabic Dictionary. Itu di poin bawah kecil. Klik. Ini ya. Ya, klik. Arabnya atau ini ya? Ya, klik aja di situ di sebelah. Nah, ini adalah kamus Alkitab disusun dari Alkitab tertua Koptik namanya. Jadi Alkitab tertua itu bahasanya Arab. Alkitab tertua. Kecil ya, teman yang santai dan ini juga kita kasih linknya ya. Geser ke bawah cari alif. Anda bisa ya. Nanti setelah terbuka alif, terus ketika kita buka, geser ke bawah cari nomor 756. 756. Iya. Waduh, apa juga sampai 700 nih? 756. Allah. Iya, klik. Geser ke bawah udah. Tuh, itu nama Tuhan itu Alkitab. Orang Kristen, nama Tuhan itu. Katolik, jangan aneh-aneh. Itu nama Tuhan. Ya Allah. Merasa ya Allah, nunjukin ini. Ya Allah, ini sampai ke tajwidnya sama semua ya? Ya. Ya Allah. Lanjut ya, ini harus apa? Kan Bible. Allahu Akbar. Lanjut ya, sampai jangan putus nih. Ya. Oke teman-teman, di sini ya teman-teman terlihat Ari Untung dia kayak gembira sekali mendengar penjelasan dari Bapak Ustadz Kainama. Menurut Bapak Ustadz Kainama tercinta, Alkitab tertua itu adalah bahasanya bahasa Arab, yaitu Alkitab orang Koptik. Benar-benar penipuan ya teman-teman. Dan aneh juga ya Ari Untung, dia terlihat kayak girang sekali, kayak bahagia sekali ya teman-teman. Padahal ini adalah suatu kebohongan. Biasa pekerjaannya Bapak Ustadz Kainama ini kan tidak terlepas dari yang namanya penipuan umat ya teman-teman. Dan itu memang fakta. Karena kita sendiri bisa melihat ya dalam video-video yang beredar. Oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen perlu menanggapi hal itu, perlu meluruskan supaya tidak ada yang disesatkan oleh pengajaran-pengajaran Bapak Ustadz ini. Itulah kenapa alasan-alasan kami untuk menanggapi supaya meluruskan pemikiran-pemikiran yang kacau seperti Bapak Ustadz Kainama ini teman-teman. Pertanyaannya adalah, apakah benar Alkitab tertua itu bahasanya adalah bahasa Arab? Dan juga di dalam video ini ya teman-teman, tadi juga ada menyebut tentang nama Allah. Pertanyaannya adalah, apakah benar Alkitab tertua itu ditulis dalam bahasa Arab? Alkitab tertua itu adalah bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Sebagaimana yang dipegang oleh orang-orang Kristen itu disebut Perjanjian Lama. Untuk orang Yahudi itu disebut TNK atau Tanak, ada Torah, Nevi'im, Ketubim. Dalam hal isi antara Perjanjian Lama orang Kristen dan TNK Tanak orang Yahudi itu isinya sama, tidak ada yang beda. Yang beda itu hanya pengurutan. Untuk isinya itu sama. Jadi Alkitab tertua itu ditulis dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa Arab. Lalu pertanyaannya adalah, apakah Musa, para nabi yang menerima wahyu dari Tuhan Allah Israel, dan apakah mereka menulisnya dalam bahasa Arab? Dan apakah Tuhan menyampaikan wahyunya menggunakan bahasa Arab atau berbicara memakai bahasa Arab? Tentu Allah berbicara kepada mereka menggunakan atau memakai bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab ya Bapak Ustadz. So, Perjanjian Lama dan Tanak itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Ada pengilhaman Roh Kudus. Roh Kudus mengilhami para penulis memakai bahasa yang dimengerti oleh mereka sendiri dengan gaya penulisan mereka sendiri. Tidak masuk akal mereka menulis memakai bahasa lain yang tidak dimengerti oleh mereka sendiri. Itu kan aneh. Jelas mereka menulis memakai bahasa yang mereka mengerti, yaitu bahasa Ibrani, Bapak Ustadz. Lalu pertanyaannya juga adalah, bagaimana dengan Kitab Perjanjian Baru? Adakah para penulis yang menulis Kitab Perjanjian Baru itu memakai bahasa Arab? Tentu tidak ada ya Bapak Ustadz. Jadi Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Namun ada beberapa Injil yang ditulis memakai bahasa Aram, A-R-A-M, bukan Arab, A-R-A-B, Aram. Ngawur sekali Bapak Ustadz Kainama ini. Sudah salah, sudah menipu umat, mengarang cerita, tapi dipublikasikan. Yang malu siapa ya? Mungkin Bapak Ustadz ini sudah tidak ada lagi urat malunya ya teman-teman. Atau mungkin Bapak Ustadz ini buta sejarah kali ya, tidak tahu apa-apa mungkin. Saya sarankan untuk kalian ya teman-teman, Ustadz-ustadz yang begini
itu faktanya itu memang menipu teman-teman. Jadi kalau dia diundang sebagai speaker, ya cobalah jangan bahas tentang Alkitab atau iman kekristenan. Kalaupun mau bahas tentang Alkitab, jangan yang suka mengarang-mengarang cerita, yang tidak ada cerita, dikasih ada ceritanya, padahal tidak ada cerita, hanya menipu. Ya cobalah mencari speaker yang mereka tuh berbicara apa adanya, tidak mengarang-mengarang cerita. Kalau ustadz yang begini kan, itu sudah terlihat sekali memang menipunya itu. Kok masih ada juga yang menjadikan dia speaker, dipublikasi lagi lah. Dan semua penjelasan dari Bapak Ustadz Kainama ya teman-teman, itu semua tuh terlalu pemaksaan. Memaksakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jadi kacau, sama seperti pemikiran Bapak Ustadz ini, jadi kacau teman-teman. Lucu juga ya teman-teman, dia mengatakan bahwa Alkitab tertua itu ditulis memakai bahasa Arab. Lucu juga ya teman-teman. Setahu saya, Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu kurang lebih abad 3 atau 4 Masehi. Nah, di abad ini, abad 3 atau 4 Masehi ini, barulah muncul Injil Muqaddas. Injil yang ditulis dalam bahasa Arab, Bapak Ustadz. Inilah faktanya, tidak ada kitab tertua dalam bahasa Arab. Baca sejarah. Inilah faktanya Bapak Ustadz, tidak ada Alkitab tertua dalam bahasa Arab. Hello, itu versi Bapak Ustadz Kainama saja, itu karang-karangan Bapak Ustadz Kainama saja. Nah, dalam Qiyas Yusuf ya teman-teman, ayat 2, sesungguhnya kami menurunkannya dalam kurung kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab, agar kamu mengerti. Itulah alasannya kenapa dia mengklaim Alkitab tertua ditulis dalam bahasa Arab. Saya feeling kemungkinan besar dia mau membenarkan ajarannya yang ada di dalam surat Yusuf ini, teman-teman. Kita kembali lagi ya, nah teman-teman, mengenai kata Allah. Kata Allah itu ada dalam kitab suci bahasa Arab. Kalau ada dalam kitab suci bahasa Arab, pertanyaannya, apakah Allah orang Kristen dengan Allah orang Islam itu sama? Tentu jawabannya beda, tidak sama ya teman-teman, sangat jauh berbeda sekali. Allah orang Kristen itu Allah yang Esa, tetapi pribadinya 3, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tritunggal. Tetapi kalau Allah orang Islam itu Allah SWT, atau sebagaimana mereka mengatakan Allah Ibrahim, Allah SWT, atau monoteisme lah. Tapi Allah kita berbeda dengan Allah mereka, jadi tidak sama ya teman-teman. Allah Ibrahim, Allah SWT. Padahal kita tahu ya teman-teman, Islam muncul pada abad 6 atau abad 7 Masehi, tetapi mengklaim mengatakan Allah Ibrahim, Allah SWT, berarti agamanya sudah muncul duluan, tetapi sejarahnya baru muncul belakangan. Ini kayak tidak masuk akal. Seharusnya kalau mereka mengklaim Nabi Ibrahim itu agama Islam, atau Nabi Ibrahim itu menyembah Allah SWT, kan aneh di sini ya teman-teman. Agama Islam berarti sudah muncul duluan, tetapi fakta sejarahnya agama Islam baru muncul abad ke-6 atau 7, kan aneh di situ. Mau percaya yang manakah kita? Coba kita pakai otak dulu lah. Periksa itu sejarah, coba kita pakai logika dulu lah, lihat dulu sejarahnya. Dan kita tahu ya, Allah Abraham atau Ibrahim itu bukan Allah SWT. Walaupun Yahudi dengan Islam itu sama-sama monoteisme, tetapi Allahnya itu beda. Yahudi bukan menyembah Allah SWT, atau Ibrahim bukan menyembah Allah SWT. Kok ada ya orang yang mengklaim seperti itu? Maksudnya begini teman-teman, coba kita berpikir memakai otak kita yang sehat dulu lah, logika yang sehat. Kalian berkata bahwa Ibrahim menyembah Allah SWT, atau Nabi Ibrahim itu agama Islam, sedangkan Islam dia baru muncul abad 6 atau 7. Gimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Hello, coba dong pikir pakai logika yang sehat, jangan hanya diam mematung. Coba periksa sejarah, fakta sejarah itu kira-kira seperti apa. Jadi seperti orang-orang yang biasa mengklaim, oh orang Kristen tidak boleh memakai nama Allah karena nama Allah itu sesembahan orang Islam, karena nama Allah itu nama Allahnya untuk orang Islam. Hello, sejak kapan kata Allah itu milik Islam? Sejak kapan coba? Bukankah Kristen Arab itu sudah memakai kata Allah terlebih dahulu sebelum abad 6 atau abad 7 ini muncul? Apakah kalian mau mengatakan bahwa kalian yang memakai nama Allah itu terlebih dahulu, tapi fakta sejarahnya Kristen Arab yang memakai kata Allah itu terlebih dahulu sebelum abad 6 atau 7 ini muncul? Hello, coba pikir dong, coba periksa dulu data sejarah, supaya tidak keluarnya itu kosong-kosong, tidak hanya asumsi-asumsi. Semua orang bisa bilang, oh kata Allah itu milik Islam, orang Kristen tidak boleh memakai kata Allah. Buktikan sejarahnya, mana data-data sejarahnya dulu, coba kasih data-data sejarahnya dulu. Sejarahnya jangan hanya keluar-keluar, mau keluar-keluar juga tidak habis keluar-keluarnya. Buktikan dong, jangan hanya tong kosong nyaring bunyinya. Semua orang juga percaya, hanya orang gila yang mempercayai orang yang bicaranya tidak ada data-data. Kalau bicara, buktikan data sejarahnya supaya tahu jelas apakah benar kata Allah itu milik Islam. Sedangkan kita tahu abad 3 atau 4 Masehi itu Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Artinya
orang-orang Kristen Arab itu sudah menggunakan nama Allah sebelum abad 6 atau 7 Masehi ini, sebelum Islam muncul. Mau percaya manakah Anda? Makanya, mau percaya manakah Anda? Periksa tuh data sejarah, baca sejarah supaya tahu, supaya tidak asal keluar-keluar. Semuanya diklaim punya Islam. Hello, sejak kapan? Kan aneh, Islam baru muncul abad 6 atau 7, kok semuanya diklaim punya Islam? Tanda tanya nih. Oke, satu pesan untuk Bapak Kainama. Kalau mau mengajar, kalau mau menjelaskan, jangan suka mengarang-mengarang, jangan suka menipu-menipu, jangan suka membelokkan kebenaran. Itu tidak baik. Kasihan, banyak umat-umat yang kena tipu dari pengajaran Bapak Ustadz Kainama. Mungkin hanya itu saja. Salam sadar, salam toleransi, semoga sadar. Terima kasih.